Makanya japri kayak bekoyum dong Bu ya. Saya mau Kalau ada pertanyaannya tuh jadi saya nggak jawab. Jadi gini, kalau dia tertahan, selama masa idah tetap satu rumah dalam kurun waktu 3 kali bersih. Iya. Kalau misalnya sudah selesai 3 kali bersih itu baru bisa. Kalau misalnya dia rujuk, baru kemudian akan kembali. Akan ulang. kalau sampai habis di masa idah itu. Habis masa idah belum rujuk lagi. Jadi selama masa idah itu mereka tetap di satu rumah itu bukan tidak masalah. Bukan, iya, tidak masalah. Dan kalau misalnya mereka berhubungan kembali ya jangan masalah. Rujuk berarti. Oh, kalau mereka dalam Dan langsung rujuk itu walaupun tidak ada lagi. Kalau menurut sebagian ulama langsung rujuk dengan dia berhubungan. Kalau mazhab Syafi'i harus ngomong. Kenapa? Karena talak dengan ucapan, maka ini pun dengan ucapan rujuknya. Iyalah, enak banget lah, enak banget udah ngelakin langsung ini kok. Setuju saya. karena kan kebanyakan orang berpikir ketika dia sudah mentalak satu ataupun talak dua, Nggak usah ngomongin. Tadi kan ada Pak Salah ada pernikahan ini. karena lagi saya menangani 2 kasus sama yang seperti ini Ustadz, dan mereka itu semua pisah rumah gitu loh, padahal kan belum habis masa idah. Nah ini yang kesalahan sering terjadi di saat perempuan diceraikan oleh suaminya langsung pulang ke rumah. Nah, Ya. Itu salah. Hah? Salah itu. Nggak boleh di luar rumah. Oh, justru dia harus di dalam rumah. Orang tua gitu. Hah? Suaminya udah bilang saya kembalikan kamu ke orang tua. Iya, tapi kan ada masa idah. Oh, jadi dia Kecuali kalau memang suaminya ngusir, kamu keluar baru. Oh. Itu atas perintah suaminya kan. Masih suami istri kalau talak dua. Selama belum habis masa idah, masih suami istri. Istri tidak berhak nolak kalau suaminya mau rujuk. Karena masih suami istri. Jadi tetap Selama talak 1, talak 2 dan dalam masa idah. dan itu Kecuali kalau suaminya ngusir suruh pulang rumah ya baru pulang. berarti kalau orang Diizinkan keluar berarti. Ya. Ustaz, Tapi kalau- keluar tanpa izin nggak boleh. kalau ibu dari sang suami itu melarang dia untuk rujuk, itu jadi Nggak dalil. ada ibunya. Oh. Ibunya nggak ada hak. Ibunya laki-laki nggak punya hak untuk menghalangi apapun terhadap laki-laki. Apakah dia berdosa tidak mengikuti apa yang kemauan ibunya? Kecuali kalau kemauan ibunya benar. Ya. Ceraikan istri kamu. Kenapa? Istri kamu nggak pernah gitu kan yang main sama laki-laki gitu. Waduh, benar. Oh, ini enggak. Ya. Kalau nggak ada alasan jangan didengarin. Wala tutik huma wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tutik jangan taatin ya karena perintahnya nggak benar berarti ya suruh muntah masa suruh muntah gitu kan. Tapi kalau benar permintaan orang tua wajib taat ya seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ya Nabi Ibrahim Umar bin Khattab gitu kan. Kalau ibu perempuannya juga tidak, jadi takut, kalau kita takut gitu lah, doa orang tua itu kan didengar Allah gitu Ustaz. Ini orang tua siapa ini? Perempuan. Laki-laki ataupun perempuan. Orang tua perempuan tidak punya hak selama masih ada masih masa idah. Selama masih masa Kalau idah, masih dalam masa idah, orang tua perempuan nggak punya hak sama sekali. Itu hak masih ada. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in arad Islam. Suami lebih berhak selama dalam masa iddah. Itu dalam Quran. Suami lebih berhak ya selama masih dalam masa iddah. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in arad Islam. Selama dia niatnya mau baik-baik ya dia berhak untuk merujuk sama istrinya, tidak ada yang berhak untuk menghalangi selama dalam masa iddah. berarti kita nggak, jadi gini, si suami nggak boleh terpaku sama perkataan orang tuanya, begitu ya Ustaz? Nggak boleh ya, kecuali kalau dia boleh pak orang tuanya ceraikan istrimu gitu kan, ya udah gak usah rujuk sama istrimu, dilihat benar nggak omongannya, emang kenapa, alasannya apa gitu kan ya. Oh nggak berakhlak gitu kan, yang asalkan benar boleh diikuti, bukan karena omongan orang tuanya tapi dia ngikutin yang benar gitu kan ya. Tapi kalau nggak benar jangan diikuti ya, sama dengan orang tua yang meminta anaknya murtad gitu kan. Jangan pada tutik rumah kata Allah, jangan ditaati. Tidak berakhlak dalam hal ini apa Ustaz contohnya? Nggak berakhlak artinya nggak berakhlak misalnya gitu kan, dia nggak hormat sama suaminya ya, termasuk nggak hormat sama mertuanya, itu nggak berakhlak juga. Iya juga. Iyalah. Oh, saya mah hormat. Mantu kesayangan saya mah. Nggak hormat sama
enggak ini juga kan Nabi Ibrahim kadang-kadang Iya. istrinya Nabi Ismail nggak hormat sama Allah. Makanya dibilang ganti pintunya. Dia nggak menyambut saya dengan baik, gitu kan? Termasuk nggak berakhlak juga itu. Oh, baik-baik. Karena laki-laki dia harus perhatikan ibunya, Iya. perhatikan orang tuanya, ya. Iya. Termasuk memperhatikan adalah menjaga perasaannya, menjaga perasaannya. Jadi kalau istri nggak hormat sama mertuanya sama ibunya, ya kan masuk kategori nggak berakhlak juga. Dengar tuh yang muda-muda. Jadi tuh. kalau kita mau mendamaikan, tapi orang tua sudah bermain di sini itu bagaimana, Ustadz? Orang tua nggak usah didengar orang tua, ya. Cukup jadi pertimbangan omongan orang tua apa, ya. Iya. Yang memutuskan laki-laki, Iya. yang memutuskan laki-laki, ya. Orang tua perempuan nggak usah ikut campur, orang tua laki-laki nggak usah ikut campur. Mau ngasih saran silakan, tapi yang memutuskan laki-lakinya. Berarti si perempuannya harus taat gitu ya? Nah, sama suami kalau masih dalam masa idah, kecuali udah habis masa idah, udah bukan suami istri. Berarti kalau dalam perceraian masa idah itu dia masih dalam satu rumah begitu ya, Ustadz? Kan kalau meninggal masa idah karena suami udah nggak ada ya? Iya, masih Masih dapat warisan dia. Kalau masih dalam masa Masa idah. idah kan masih istri. Asalkan talak satu, talak dua, gitu kan? Masih suami istri. Iya ya. Makanya Subhanallah. suaminya masih berhak rujuk, ya. Oh, begitu. Jadi ini babnya suluk sebenarnya. Suluk. Iya. Coba jadi iya. Balik next. Jadi memang istri tidak punya kekuatan untuk menggugat suami dalam hal poligami ya, Ustadz? Dalam hukum Islam, tapi kalau hukum Indonesia bisa. Oh begitu. Ustaz, dosa nggak kalau kita doa gini, ya Allah jadikanlah aku satu-satunya istri suamiku. Jadikanlah aku satu-satunya istri suamiku. Saya doanya gitu. Jadikanlah aku satu-satunya wanita di hatinya. Gitu. Boleh nggak? Tuh, doanya gitu. Jangan sering milih. Padahal udah kejadian namanya.